Kita mulai. Bismillah. Tes. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala an-nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kaum muslimin wal muslimat, para umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillah, dalam majlis ini kembali kita dapat berjumpa dengan hati mudah-mudahan kita dilapangkan oleh Allah, ridha terhadap apa yang telah Dia takdirkan, sabar terhadap apa yang telah Dia ujikan untuk kita, dan mensyukuri nikmat apa yang telah Dia karuniakan. Kemudian salawat ringkan salam terlipat curahkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan panutan kita, yang dengan qaulnya dan af'alnya kita menjadi mengerti bahwa sesungguhnya syariat Allah itu bisa diterapkan di dalam kehidupan. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerapkan kaidah-kaidah yang telah diajarkan oleh Allah Tuhan semesta alam, maka beliau mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang dirindukan oleh setiap insan, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada manusia yang terakhir. Para umat yang Allah muliakan, adalah pertemuan kita kali ini membahas tentang satu kitab yang baru, artinya mulai daripada halaman yang pertama yang masih dituliskan oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kitab ini berjudulkan aslinya Al-Wasailul Mufidah lil Hayatis Sa'idah, maka diterjemahkan dengan 8 nasihat berharga meraih hidup bahagia. Sebenarnya kitab ini ada asbabul wurud, ya, ada semacam penyebabnya kenapa kitab ini dituliskan. Dan insya Allah kita sebelum masuk kepada pembahasan kitab ini, kita akan coba untuk memberikan muqaddimah dalam pertemuan kita di kali yang pertama ini berkenan dengan kitab yang alhamdulillah begitu sangat bermanfaat bagi umat. Para umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai rujukan untuk mensyarah kitab ini yang ada di hadapan kita, kurang lebih sekitar berapa halaman ini terjemahannya? Ya, kurang lebih 56 halaman. Ya. Dan kita merujuk kepada kitab syarahnya, penjelas dari kitab ini yang berjumlahkan 264 halaman. Alhamdulillah dijelaskan secara rinci oleh Dr. Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad. Beliau alhamdulillah telah mencoba untuk memberikan kepada kita faidah yang banyak dari setiap kata yang ada di dalam kitab ini. Dan beliau telah memuat di dalam kitabnya sejumlah 264 halaman untuk mensyarah kitab atau risalah kecil ini. Baik, para umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam muqaddimahnya beliau rahimahullah, yaitu Muhammad bin Ibrahim Al-Hamd, beliau menjelaskan kepada kita bahwa pembicaraan tentang masalah kebahagiaan itu adalah pembicaraan yang selalu ada sepanjang zaman. Tidak ada manusia yang hidup melainkan mereka pasti menginginkan kebahagiaan. Sebagaimana perkataan Syekh mengatakan, kullu man fil wujudi yatlubu sayda ghairu anna syabaka mukhtalifatu.
Setiap yang ada atau berwujud pasti menginginkan yang namanya hewan buruan. Akan tetapi perangkap yang mereka gunakan berbeda-beda. Dan inilah hakikat dari sebuah kebahagiaan. Semua memiliki tujuan yang sama, yaitu mendapatkan kebahagiaan. Akan tetapi perangkap dan alat yang digunakan untuk mendapatkannya bermacam-macam. Maka daripada itu beliau menyebutkan falidzalika da'ul khalifah mundu wujud aw wajdu hadzal basatah ila yaumina hadza. Maka yang namanya kebahagiaan itu adalah jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang sebelum kita sampai hari ini. Karena pembicaraan tentang kebahagiaan dan hakikat bahagia itu akan selalu ada, tidak akan pernah habis. Tidak akan pernah habis. Setiap manusia akan berusaha untuk senantiasa mendapatkannya. Dan ada satu hal yang unik para umat yang Allah muliakan. Kalimatus sa'adah yang artinya adalah bahagia. Ternyata itu terambil dari satu poin yang sama, yaitu apa? Alham. Ya. Bahagia lawan katanya adalah alham. As-sa'adah lawan katanya alham. Hammun. Apa itu hammun? Hammun artinya adalah kegelisahan, kegundahan, kekosongan jiwa. Itu alham. Maka Rasulullah sering mengajarkan kepada kita, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari alham, kegundahan, kekosongan jiwa, dan juga rasa sedih yang berlebihan. Maka hakikatnya ketika seorang itu tidak mendapati jiwanya kosong, tidak gundah, tidak gelisah, dia mengalami kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu adalah sebuah rasa dalam jiwa yang mengisi kekosongan. Bila kebahagiaan itu ada atau kekosongan itu telah tiada dengan rasa bahagia, maka dia telah bahagia. Maka kita akan melihat di sini nanti biidznillah taala tentang pandangan para ahli tentang masalah bahagia. Ada pandangan dari kalangan-kalangan sekte di dalam Islam dan juga di kalangan falsafat seperti apa mereka memandang yang dikatakan dengan sa'adah. Kemudian ada juga kaum-kaum al-ilhad, orang-orang yang tidak bertuhan, bagaimana mereka melihat apa esensi dari sebuah kata bahagia. Baik, para umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan bahwa para nabi itu dan mereka adalah memang sebaik-baiknya manusia. Ya. Mereka telah memberikan kepada kita contoh jalan yang lurus untuk mendapatkan kebahagiaan. Dan mereka telah menjelaskan kepada kita al-masalik, yaitu jalan-jalan yang siapa menempuhnya pasti dia mendapatkan kebahagiaan cepat ataupun lambat. Pasti dia akan mendapatkan kebahagiaan cepat ataupun lambat. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala menaruh misi dalam mengirim atau mengutus para nabi dan para rasul dari Tuhan semesta alam, itu dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mengajarkan kepada manusia tentang hal yang memiliki maslahat bagi mereka. Ayyu'allima ma yuslihuhum, mengajarkan kepada mereka perkara-perkara yang bisa memberikan maslahat bagi manusia. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Tidakkah mengetahui zat yang telah menciptakan, sementara dialah yang maha lembut, dialah yang maha teliti. Tidak mungkin Allah yang menciptakan, maka Allah bertanggung jawab atas penciptaannya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia lalu Allah tidak tahu bagaimana manusia itu bisa bahagia, bisa mendapatkan sesuatu yang paling sangat dia senangi. Tidak mungkin. Maka Allah yang paling tahu tentang kita, karena dialah satu-satunya yang menciptakan kita. Maka daripada itu Allah Ta'ala mengutus para nabi dan para rasul untuk mengajarkan kepada kita tentang satu hal yang bernama as-sa'adah, yaitu kebahagiaan. Baik ikhwani wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka satu kaidah yang beliau sebutkan bahwa wa idza hasala zayghun amma ja'at bihi ar-rusul aw wujida inhirafun fi ittiqadi bi asbabis sa'adah kana asy-syaqa biqadri ma yakunu bi ziyadati wal inhiraf. Beliau menyebutkan bahwa apabila terjadi sebuah penyimpangan atau sebuah penyelewengan dari apa yang telah diajarkan para nabi dan para rasul,
maka sekedar itu jugalah dia akan kehilangan kebahagiaan. Semakin jauh orang itu melenceng daripada ajaran Rasul, maka semakin jauh dia daripada kebahagiaan. Para umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini kaidah mendasar. Kita tentu berbicara dengan kaidah imaniyah, yaitu kaidah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah kaidah yang paling benar. Tidak ada yang lebih benar daripada ini. Setiap orang bisa berbicara tentang kebahagiaan. Bahkan setiap agama bisa berbicara, mengklaim tentang teknis dan cara mencapai kebahagiaan. Tapi itu semua berhasil atau semua menghasilkan kebahagiaan yang semu. Kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan yang didasari dengan kaidah keimanan. Maka ikhwani wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau menyebutkan walaqad kana mawdu'u as-sa'adati da'bal falasafati wal ulama wal mufakkirin ala mukhtalifil usur idh huwa min a'zami ma yashghiluhum wa ya'khudhu nasibahum min juhdihim wa bahthihim. Maka pembicaraan tentang masalah kebahagiaan ini terus dibicarakan oleh kalangan filsafat, oleh para pemikir, orang-orang yang memberikan perhatian yang besar dalam hal ini di setiap zaman. Di setiap zaman, bahkan jauh sebelum para nabi diutus dan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Kenapa? Karena setiap manusia selalu disibukkan dengan rasa bahagia. Mereka disibukkan dengan sesuatu yang mengantarkan mereka kepada kebahagiaan. Semuanya, besar kecil, kaya miskin, semuanya, raja ataupun rakyat jelata, semuanya mereka disibukkan hari-harinya untuk mendapatkan yang namanya rasa bahagia. Maka daripada itu ikhwani wa akhwati fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara para ulama yang mencoba untuk membicarakan secara intens, membicarakan tentang persoalan secara serius adalah Al-Faqih Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Beliau lah yang memberikan kepada kita jalan dengan hadirnya kitab ini. Dan ini sebenarnya bukan satu-satu kitab yang pertama kali membicarakan tentang kebahagiaan. Karena beliau rahimahullah ta'ala itu hidup pada abad-abad ke-19 atau abad ke-20 daripada tahun Masehi, atau sekitar pada abad ke-15 daripada tahun Hijriah. Maka tentu sudah banyak ribuan ulama-ulama sebelumnya membahas tentang masalah yang disebut dengan as-sa'adah. Hanya saja bi barakatillah taala, dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan ketulusan hati beliau dalam menuliskan kitab ini, maka bihamdillah taala kitab ini banyak dicetak sampai jutaan eksemplar sampai per hari ini, bahwa memberikan manfaat yang banyak untuk umat. Dan telah banyak karya-karya para ulama setelahnya yang mencoba untuk mendalami setiap kata dan pemikiran yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam kitab ini. Nah, tentu kita sudah banyak membahas kitab yang dituliskan oleh beliau, di antara adalah kitab Bahjatul Qulub yang telah kita bahas pada kitab sebelum ini, juga dituliskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Nah, setidaknya kita coba ingin mengenal tentang beliau ini siapa. Sering juga dalam kitab tafsir Taisur Rahman, Karimur Rahman, kitab tafsir yang beliau tuliskan juga menjadi fenomenal, di mana beliau rahimahullah ta'ala memberikan kepada kita karya yang begitu banyak dan bermanfaat. Jadi Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala ini, beliau yang bernama aslinya adalah Abdurrahman. Ayah beliau bernama Nasir, lalu bin Abdillah, kakeknya Abdillah, kemudian Nasir dan Al-Hamd. Nanti kita akan bicarakan tentang siapa beliau ini. Beliau rahimahullah ta'ala itu lahir pada tahun ke 1307 Hijriah. 1307 Hijriah. 1307 Hijriah. Beliau lahir di bulan Muharram. Beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun 1313
13 Hijriah. Ya. Afwan, maksud Ami adalah ibu beliau meninggal pada tahun 1310 dan ayah beliau meninggal pada tahun 1313. Jadi beliau telah menjadi yatim piatu sebelum balik. Ya. Dan ini biasanya ujian-ujian yang menimpa sebagian daripada ulama-ulama kita. Mereka ditempa, mereka mendapat ujian itu sejak kecil. Ya, maka daripada itu para umat dan ikhwan wa akhwat yang Allah muliakan, bila kita mendapati hari ini kita selaku orang dewasa di sekitar kita ada anak-anak yatim piatu, entah itu tetangga kita ataupun kerabat kita ataupun siapapun, ya, kita saudara ataupun tetangga anak yatim piatu, maka jangan sesekali kita pernah berbuat zalim kepada mereka. Jangan sampai kita melakukan perkara-perkara yang mengambil hak-hak mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini bagian daripada dosa besar. Dan seringkali ya Allah Azza wa Jalla memuliakan anak-anak ini. Dan itu bisa jadi karena kedua orang tua mereka adalah kedua orang tua yang saleh. Kalaupun dalam hidupnya mungkin orang tua mereka ini adalah orang tua yang mungkin amalan biasa, tapi ada perkara-perkara yang Allah ridho. Dan ketika Allah telah meridhoi perkara pada seorang hamba, Allah akan menjaga anak keturunannya. Maka yang patut kita apresiasi dan kita berikan manfaat adalah bila kita mendapati anak teman kita, saudara atau famili telah ditinggal mati oleh kedua ibu bapaknya, hadirlah kita sebagai pendampingnya. Berikanlah semampu yang kita mampu untuk membahagiakannya. Dan ini perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, ya, beliau ini setelah ditinggal wafat oleh kedua ibunya, beliau rahimahullah taala itu memang sejak kecil itu telah dikenal dengan ahlul ilmi was salah, yaitu beliau adalah orang yang cinta ilmu dan kesalehan. Dan ini pentingnya pendidikan sejak dini. Ya, kita tidak mampu menjadikan atau memberikan hidayah kepada manusia, termasuk kepada anak kita. Tapi selaku orang tua atau bagian daripada keluarga anak-anak kita, kita bisa memberikan kepada mereka arah. Kita berikan kepada mereka petunjuk. Yang mudah-mudahan dengan itu hidayah Allah mampir di dalam kalbu-kalbu mereka. Beliau rahimahullah ta'ala itu hidup di daerah bernama Unaizah, ya, bernama Unaizah. Nah, ketika abinya meninggal, beliau rahimahullah itu dirawat oleh ibu tiri, ya. Jadi ibu kandungnya terlebih dahulu meninggal, selang setelah 3 tahun ayah kandungnya meninggal. Dan ayah kandung ini memiliki istri yang lain, dan istrinya inilah yang memelihara atau membesarkan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Dan di dalam berbagai macam kitab itu disebutkan bahwa ibunya ini sangat-sangat mencintai Syekh Abdurrahman As-Sa'di, bahkan melebihi cinta kepada anak-anak kandungnya sendiri. Ya. Dan dengan pendidikan seperti ini, ya, pengayoman, pendampingan, ya, seperti ini, maka tumbuhlah Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam, ya, usia yang sangat bagus sekali pendidikannya. Dan ini kita mengambil iktibar, ya, bila kita kan tidak tahu masa depan anak kita, kita nggak pernah mengetahui masa depan, tidak pernah mengetahui kejadian yang akan datang. Tapi yang pasti kita mengetahui bahwa bila kita mengikuti salah satu atau mengikuti daripada sunnatullah, maka Allah akan memberikan di dalamnya itu asbab dan akibat. Maka sebab-sebab yang mendampingi atau menjadikan anak-anak kita saleh tumbuh dengan baik perlu kita kembangkan dalam hal ini. Di dalam hal ini beliau dikatakan falamma shabba an tawqis sara fi baiti akhihi al-akbar al-hamd. Maka ketika beliau ini di waktu masih sebelum balik, ketika ayah ibunya sudah wafat, maka Syekh Abdurrahman As-Sa'di ini dirawat oleh ibu tiri.
Lalu setelah sampai usia pemuda, ya kurang lebih belasan tahun, maka beliau diasuh oleh kakak kandungnya, oleh abangnya bernama Al-Hamd. Nah ini ibu bapak, ikhwan wa akhwat yang Allah muliakan, para ummahat, ya. Pentingnya bagi setiap orang tua untuk mengajarkan ukhuwah yang kuat antara adik kakak terhadap anak-anaknya. Jangan sampai ada celah kebencian, ya, hasad, iri hati antar saudara, dan itu terjadi pada anak-anak kita. Waliyadzubillah. Ini sangat berbahaya sekali. Maka tutup semua celah itu sejak kecil. Ya, sejak kecil. Ada yang kesalahpahaman di antara mereka, ada kekeliruan, maka cepatlah hadir orang tua untuk menyelesaikannya. Ya, jangan sampai timbul dendam, benci antar sama saudaranya. Dan di dalam hal ini, ya, ayah beliau rahimahullah itu telah berhasil mendidik sang abang, ya, untuk mencintai adik-adiknya. Maka abangnya bernama Al-Hamd, beliau merawat adiknya ini dengan sepenuh cinta. Maka Syekh Abdurrahman As-Sa'di, beliau senantiasa tumbuh dalam bimbingan abangnya. Ya, dalam bimbingan abangnya. Abangnya menunjukkan akhlak yang baik, abang yang menasehati, abang yang memenuhi kebutuhan hidupnya dan sebagainya. Fa nasha'a nash'atan salihatan karimah. Sehingga Syekh Abdurrahman Sa'di dalam masa mudanya itu bersama abangnya tumbuh sebagai seorang pemuda yang sangat saleh, yang sangat mulia, memiliki akhlakul karimah. Ya. Dan ini pentingnya dalam kehidupan rumah tangga. Jadi ketika kita mendengar nama seorang syekh, maka yang bisa kita ambil pelajaran sebelum beliau menjadi syekh ini di mana, bagaimana masa kecilnya, bagaimana kehidupannya, dan bisakah kita menerapkan itu dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kalaupun tak seperti beliau, setidaknya telah melakukan jalan yang telah ditempuh oleh beliau ini. Maka dengan keadaan seperti itu, abangnya bernama Al-Hamd itu senantiasa merawat beliau, mencintai beliau, bahkan bisa dikatakan beliau ini pengganti ayah bagi Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Ya, ini luar biasa. Nah, setiap adik ini nasihat dari kami untuk kita semua. Setiap adik yang memiliki abang, yang memiliki kakak, hendaklah dia memuliakan bagaimanapun keadaannya. Ya, terkadang mungkin dalam keluarga kita ketika sudah dewasa ini, ada di antara kita yang keluarga adik kakak ada 4 orang, 5 orang, 6 orang atau kurang dan lebih daripada itu. Ya, kita mendapati kakak kita, abang kita, ya, maka muliakan mereka. Ya, berikan porsi mereka sebagai abang dan kakak. Walaupun secara keilmuan, secara kebaikan mungkin kita lebih, secara pendidikan, strata dan sebagainya, tapi tetap mereka adalah abang kita. Mereka adalah kakak kita. Maka berikan kepada mereka porsinya. Ya. Dan ini menunjukkan kasih sayang dan cinta. Dan betapa sering luluhnya hati saudara ketika melihat sikap yang diberikan oleh saudaranya. Dan hidayah kita tidak pernah tahu kapan itu akan hadir dalam hati seseorang. Tapi yang jelas, asbab hidayah bila terus dijalankan, bila terus diberikan, fabi'idnillahi ta'ala, dengan sunnatullah, dengan rahmat dari Allah Ta'ala, Allah akan memberikan hidayah kepada orang tersebut. Jadi beliau tumbuh dalam bimbingan, dalam didikan daripada abangnya. Dan abang ini sangat-sangat mencintai Syekh Abdurrahman Sa'di ketika itu. Umurnya masih belasan tahun. Kari'ayatil walid wa mahabbati wa kana Syekh Abdurrahman Sa'di yujilluhu wa yusammihi walid. Bahkan Syekh Abdurrahman Sa'di saking beliau sangat mencintai abangnya, sangat memuliakan abangnya, sangat memposisikan abangnya. Ya, karena secara keilmuan ini Abdurrahman Sa'di ini beliau dari awal cinta ilmu, banyak hafalan, banyak belajar tentang agama. Tapi beliau memposisikan abangnya sebagai abang. Maka di dalam banyak karya beliau sering menyebutkan abangnya itu sebagai bapaknya. Ya. Maka beliau menyebutkan sebagai bapaknya, wa kana walidi. Maksudnya lah abangku. Walid artinya orang tua. Tapi beliau karena udah dari kecil kehilangan orang tua, maka sosok yang menggantikan ayahnya lah abangnya sendiri. Dan ini luar biasa. Ya. Begitu pula kita yang menjadi abang, kita yang menjadi kakak, begitu. Kita mendapati adik-adik kita mungkin masih sekolah, adik-adik kita masih dalam tahap pendidikan. Ya, terus berikan, jadikan, muliakan mereka sebagai adik kita.
Ya. Dengan segala macam kekurangannya. Dengan segala macam kekurangannya. Dan itu sangat wajar karena kita hidup di zaman fitnah. Kita hidup di zaman fitnah. Kita tidak bisa menjaga mereka 24 jam sebagaimana kita tidak bisa menjaga diri kita 24 jam. Maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hubungan adik kakak ini perlu dijaga. Dan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau benar-benar menjunjung tinggi atau memuliakan abangnya. Kemudian wa kana Syekh Abdul Rahman ma'rufan mundu nash'ati bis-shalah wal muhafazati 'ala as-salati ma'al jama'ah. Dari sejak belia Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, walaupun beliau telah ditinggal wafat oleh ibu dan bapaknya ketika masih kecil, ya, tapi dalam bimbingan orang tua atau ibu istri ayahnya, ibu tirinya, kemudian abangnya dan keluarga pada intinya, maka Syekh tumbuh sebagai pemuda yang saleh. Dan ternyata kesalehan itu diukur dari apa? Dari sholat berjamaah. Sejak kecil anaknya selalu dibimbing dan dia selalu hidup dalam keadaan sholat berjamaah 5 waktu. Ya, dan ini sebagai takaran kesalehan. Ya, terlepas orang itu memiliki ilmu pemahaman agama yang bagaimana, ya, pemahaman agama, dan itu tergantung kepada siapa dia berguru, kepada apa yang dia baca. Tapi bibit-bibit kesalehan itu muncul dan dilihat daripada sholat berjamaah, ya, terutama bagi yang laki-laki. Maka kalau kita ingin mendapatkan orang-orang saleh, ya, hadir di masjid, lihat mereka. Walaupun dengan keawaman, ya, pemahaman mereka baru sebatas ini, tentang masalah akidah baru begini, tentang masalah sunnah baru begini, itu adalah karena asbab masa lalu yang mereka belum berguru dan belajar kepada yang benar. Tapi bibit-bibit kesalehan itu ada pada diri mereka. Dan ketemu dengan orang seperti ini, apa sikap yang paling bagus kita lakukan? Dekati dia, hadirkan asbab hidayah kepadanya, bukan dijauhi. Bukan kita menjauhkannya, bukan kita menjauh darinya, tidak. Dan kalau itu terjadi pada orang lain, umpamanya sama jamaah masjid misalkan, apalagi kalau itu terjadi dalam keluarga kita, terjadi dalam keluarga kita, mungkin kita dapati paman, kita dapati bibi, dapati sepupu kita, dapati ponakan kita ataupun adik abang kita rajin sholat berjamaah, tapi pemahaman tentang sunnah masih kurang, tentang akidah masih jauh dan segala macam. Maka ini kita hadir kepada mereka dengan asbab-asbab itu semua, supaya mereka menjadi tertarik dan menjadi cinta terhadap manhaj ini. Dan itulah tugas kita, bukan kita menjauh. Itu walaupun sholat berjamaah tapi manhajnya masih begini. Tidak perlu kita mencela mereka, karena kita sendiri pun tidak bisa bebas daripada celah. Maka hadirkan husnuzon sebaik mungkin yang menjadi asbab hati kita tertaklif kepadanya, hati kita terikat dengannya dan dia terikat dengan kita. Dan inilah yang bisa menguatkan satu sama lain dalam manhaj dan beragama. Maka ikhwani wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau senantiasa muhafazatu 'ala sholati mal jamaah. Kemudian wa qad ishtuhira fi sabahu bi fatanatihi wa dzakaihi wa raghbatihi syadidati fil 'ilmi. Sejak kecil Syekh Abdul Rahman As-Sa'di ini memang sudah tampak, dan ini bagi seorang ayah, ibu ataupun seorang guru, ya, biasanya telah melihat ini. Ya, bukan berarti anak itu ada yang pintar, ada yang bodoh, ada yang hebat, ada yang tidak hebat, tidak. Semua anak lahir dalam keadaan fitrah yang sama. Hanya saja dalam masa pertumbuhan mereka sampai umur yang sama, itu 7 tahun, 5 tahun, 10 tahun, mereka berhadapan dengan ayah, ibu, lingkungan yang berbeda-beda. Ini yang membuat mereka menjadi berbeda. Tapi pada intinya manusia itu dalam fitrah yang sama. Maka kalau ayah, ibu atau guru mendapati anak-anaknya, alhamdulillah ini bibit-bibit orang saleh, artinya bibit-bibit cinta kepada ilmunya besar dibandingkan teman-temannya dan lain sebagainya, maka perlu diperhatikan perhatian yang lebih besar. Ya, bukan membeda-bedakan, tetapi memberikan tuntutan kepada yang lebih besar. Ya. Teman-temannya juga sama kita berikan, atau saudara-saudaranya juga sama. Misalkan kita punya 5 anak. Dari 5 anak ini kita mendapati anak nomor 3 begitu sangat suka menghafal Quran. Ya, begitu sangat suka menghafal. Yang satu lebih sangat suka membaca. Tapi saudara-saudara yang lain mungkin hanya suka dengan lebih suka aktivitas
luar gitu ya, bermain atau nyusun-nyusun puzzle dan sebagainya, tapi kalau membacanya kurang, lalu kita tirikan anak ini, kita agungkan anak ini. Enggak begitu. Ya, semua lahir dalam keadaan fitrah yang sama, hati yang lurus, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita membimbing mereka semua. Nah, ikhwani wa akhwati fid din yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau telah masyhur, dikenal sejak kecilnya bifatanati, itu dengan kecerdasan, ya, ketangkasan dan cintanya yang sangat besar kepada ilmu. Nah, beliau rahimahullah taala di dalam berbagai macam kitab itu disebutkan tentang sifat bawaan, ya, fisiknya. Di dalam hal ini beliau itu memiliki rambut yang lebat, ya, wajahnya bulat, ya, kemudian jenggotnya panjang atau lebat, kemudian warna kulitnya putih dan memiliki kumis juga. Dan beliau rahimahullah taala, jadi waktu masih mudanya, umur belasan tahun, itu rambutnya sangat hitam. Tapi ada hal yang menarik, ketika beliau beranjak umur, masuk umur 20-an atau 30-an tahun, itu beliau memiliki keistimewaan dengan jenggotnya yang langsung memutih. Ya. Dan ini bukan dibuat-buat gitu ya. Karena ada orang tipikalnya mungkin sampai tua masih hitam warna rambut, warna jenggotnya. Tapi beliau waktu saat umur belasan tahun itu sangat hitam rambutnya. Tapi ketika umur masuk 20 meranjak 30-an tahun, itu sudah memutih dan lebat sekali putihnya. Ya. Lebat sekali, sangat putih sekali jenggotnya. Ini beliau rahimahullah taala. Bahkan di umur 28 tahun itu semua jenggotnya sudah putih. Bayangkan, di umur 28 tahun Syekh Abdul Rahman As-Sa'di jenggotnya sudah putih. Dan hal ini disampaikan langsung oleh anaknya, ya. Ketika anak yang menceritakan tentang ayahnya. Dan akhlaknya beliau ini rahimahullah, ya, itu dikenal sebagai bahiratan fil akhlak, sebagai contoh yang paling teladan di dalam akhlak. Beliau rahimahullah rahiman bin nas, itu sangat penyayang. Empatinya begitu kuat. Tidak bisa membiarkan orang dalam keadaan sedih. Tidak bisa membiarkan orang dalam keadaan susah. Ini betul-betul rahim. Ya, beliau terkenal dari sejak kecilnya begitu. Kepada teman-temannya, saudaranya, kepada tetangganya, orang-orang sekitarnya. Rahiman bin nas, sangat-sangat mencintai manusia. Rahim. Mutawaddidan lahum, dan itu tulus, bukan karena ada pamrih, bukan karena ada lain-lain sebagainya, tapi memang ketulusan. Ya. Dan ini yang paling mahal, ikhwani wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Bagaimana kita mengajarkan diri kita dan mengajarkan anak-anak kita untuk tulus dalam membantu dan menyayangi manusia. Ya. Bukan karena faktor-faktor lain, tapi ketulusan. Ya. Kemudian beliau itu terkenal dengan akhlak muhibban li naf'ihim. Beliau paling banyak memberikan manfaat kepada manusia. Jadi tidak ada satu tempat dan tidak ada satu masa yang bisa beliau memberikan manfaat kecuali pasti beliau akan memberikan manfaat. Ya. Dan kita bisa belajar daripada hal ini. Ya. Kita bisa mulai dengan anggota keluarga kita, yang istri, ibu, begitu juga. Kemudian merambat kepada teman-teman kita, kepada tetangga-tetangga kita, berikan manfaat. Ya. Dengan hal-hal yang kita mampu, kita menghadirkan makanan, semangkuk makanan untuk tetangga, mungkin tak pernah datang kajian kita, tak pernah menyebut kita, dulu kita berikan, Bu, ini ada semangkuk sup, silakan, kami tadi masak lebih, silakan, mudah-mudahan cocok, dan sebagainya. Ya. Hatta walaupun dia nasrani, hatta walaupun dia itu tidak suka dengan kita, berikan hadiah dan sebagainya. Inafihim, dan ini bermanfaat. Ya, kalau kita pikir cuma semangkuknya, sekarang orang beli lebih dari itu bisa. Masalahnya bukan nilai daripada berapa barang yang diberi, tapi adalah ketulusan dalam memberi. Dan ini perlu kita latih. Ya. Sebelum kita mencoba menanamkan ini kepada anak-anak kita, sebagai orang yang dewasa, ya, ayah ibu di dalam rumah, abi dan umi, ya, kita memberikan itu kepada
dengan tulus, ya. Dan mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan Allah meridhoinya dan Allah menjaga anak kita dengan perilaku yang sama bahkan lebih. Ya. Maka yang beliau lakukan muhibban li naf'in, banyak memberikan manfaat. Ilmu yang beliau ajarkan, tulisan-tulisan yang beliau tulis, ya. Ceramah-ceramah yang beliau sampaikan, nasihat-nasihatnya. Dan ini telah tampak sejak beliau kecil. Ya, sejak beliau kecil. Maka coba kita melatih anak kita untuk berbicara. Terkadang ada orang tua takut anaknya itu terlalu dewasa, gitu ya, terlalu dewasa. Jadi pembicaraannya nggak berani. Sebagian orang tua berbicara tentang masalah ilmiah kepada anak. Ya tentu tidak dengan mengatakan ini sanadnya begini, anaknya baru 5 tahun, dia belum paham begitu ya. Ya maksudnya bicara tentang masalah substansi dari sebuah ilmu tentang agama ini, ya tidak tabu dia bicara tentang tauhid kepada anaknya, tidak tabu dia bicarakan tentang hadis kepada anaknya, ya tentang akhlakul karimah. Dan mohon maaf ya, sebagian besar kaum muslimin itu masih tabu ayah ibu bicara agama kepada anak, masih sangat tabu, ya masih sangat canggung, ya apalagi kalau anaknya itu udah anak pesantren, ya anaknya udah dipondokin di pesantren, pulang dari pesantren, ya orang tuanya merasa canggung ngomong sama masalah agama kepada anaknya. Padahal mereka ini masih juga anak-anak. Walaupun mereka masih belajar dan mereka udah mengetahui ini baik dan ini buruknya, tapi dari sisi pengalaman pahit hidupnya, kehidupan mereka belum mengerti. Maka orang tua yang mungkin dulu pernah jatuh dalam sebuah dosa, kealpaan dan sebagainya, hadir kepada anak, menyampaikan, nah begini apa yang kamu pelajari di pondokmu? Oh, ahlu surga itu begini ayah, begini abi. Nah, ahlu neraka itu bagaimana? Pengalaman begini ya. Jadi ajak anak bercerita. Sebagaimana ayah di dalam surat Luqman, ya bercengkrama, bercerita kepada anak-anaknya. Dan inilah sosok daripada seorang ayah kepada anak-anaknya. Nah, dan beliau rahimahullah ta'ala itu terkenal dengan saburan alaihim. Meskipun beliau itu terkenal baik, saleh, tapi beliau terkenal juga dengan orang yang penyabar. Ya, beliau juga diganggu, ya namanya anak-anak ya, masa muda ya diganggu, entah perasaannya, entah haknya dan sebagainya. Saburan alaihim, beliau sangat penyabar. Ya. Dan ini tentu sosok dari hasil didikan sejak dini. Ya, ini adalah pembicaraan ketika beliau itu usia fata, ya belasan tahun, dan itu tidak bisa terjadi secara tiba-tiba, tapi perlu masa yang panjang. Baik, ikhwani wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tentang beliau ini, wa kana dha hammatin 'aliyatin wa nafsin wasi'ah wa nafsin mustarid wa mizahin mu'tadil wa samahatin zahirah tabdu fi siratihi umuman wa fi sa'iri musanafatihi wa ara'ihi. Ya, beliau rahimahullah ta'ala itu dari kecil tuh memang sudah terkenal dengan wibawanya yang sangat tinggi, ya, wawasannya yang sangat luas. Dan beliau ini kalau bercanda pandai, tapi bercandanya itu bercanda yang tidak kelewatan. Ya, beliau bisa bercanda. Ya, beliau bukan orang yang hanya selalu serius. Ya. Kemudian beliau rahimahullah itu terkenal dengan samahatin zahirah, yaitu orang yang suka toleran, ya, menghadirkan atau berbesar hati menerima. Itu tampak pada diri beliau dan tampak pada akhlak beliau secara umum. Ya, berlapang dada. Bukankah ini adalah toleran? Ya, berlapang dada. Mungkin tetangga menyakiti, udah berlapang dada. Mungkin dia nggak tahu. Dia lebih mendahulukan husnuzonnya. Mungkin dia belum tahu. Oh, mungkin dia silap. Pas kita sapa si tetangga paling muka umpamanya gitu ya. Oh, mungkin dia nggak dengar. Dia berlapang dada menerima keadaan. Dan tidaklah orang yang berlapang dada menerima keadaan itu dianggap sebagai orang yang buruk atau orang yang tertindas, tidak. Justru dia sedang mendidik jiwanya untuk menjadi orang yang mulia. Dan ternyata pendidikan-pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala itu hadir kepada kita setiap saat. Ya, Allah ingin mendidik jiwa kita menjadi jiwa yang bersih, jiwa yang mulia, bukan jiwa yang hina, bukan jiwa yang bisa diinjak-injak. Tapi jiwa yang mulia, jiwa yang tinggi. Dengan bagaimana? Dengan dihadirkan kepada kita berbagai macam
hal yang mengusik perasaan, entah suami menyinggung dengan ucapannya kepada kita, atau anak, atau orang tua, atau tetangga, teman dengan ucapannya, atau dengan mungkin sindiran, atau mungkin dengan sikap, mimik wajah dan sebagainya. Ini mengganggu perasaan. Ya. Tapi Allah Azza wa Jalla itu ingin mendidik kita. Jadilah orang yang samaha, berbesar hati terhadap perkara itu. Ya, karena dengan itu kita mendidik jiwa kita itu untuk menerima, berlapang dada, yang pada akhirnya kita akan menjadi manusia yang mampu menerima takdir Allah Azza wa Jalla di masa yang akan datang. Maka sebagai contoh, ikhwani wa akhwati yang Allah muliakan, ketika misal seorang guru atau orang tua berhasil mendidik anaknya yang mungkin usia TK atau usia masih SD untuk sering dan pandai mengucapkan kata terima kasih, ya, sejak kecil, ya, dapat sesuatu, terima kasih Ami, terima kasih Amati, ya, terima kasih Pak, terima kasih, sering, ya, tanpa disuruh lagi dia udah paham apa dapat manfaat dari orang, dari sesuatu, dia mengucapkan terima kasih. Hari ini ibu bapaknya, gurunya mengajarkan dan berhasil menanamkan kata terima kasih kepada anaknya. Apa yang terjadi? Di waktu dewasa, sang anak akan tumbuh menjadi manusia yang memuliakan dan menghormati orang lain. Ya, dia akan peka, dia akan memuliakan, dia akan menghormati. Dan justru dengan sikapnya itu dia akan menjadi mulia. Simple, di waktu kecil hanya ucapan terima kasih. Begitupun dengan mengajarkan anak untuk membiasakan minta maaf. Ya. Ketika dewasa dia menjadi suami, dia akan menjadi suami yang begitu sangat santun kepada istri. Ketika dia menjadi seorang istri, dia akan menjadi seorang istri yang bisa memposisikan diri di hadapan suami. Dan ini memberikan kebahagiaan. Hanya kenapa? Orang tua berhasil menyampaikan kalimat maaf kepada anaknya. Jadi, ikhwani wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah, ya, sebenarnya dari apa yang terjadi dalam pengenalan tentang diri beliau rahimahullah ta'ala ini, kita banyak sekali bisa mengambil iktibar, mengambil pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, karena kita sedang mencontoh sosok orang yang, ya, sangat tinggi keilmuannya, sangat dalam pemahamannya, dan sangat tulus keikhlasannya biidznillah ta'ala. Dan beliau rahimahullah ta'ala itu seperti kita sebutkan tadi, terkenal dengan samahatin zahirah tabdu fi siratihi umuman wa fi sa'iri musannafatihi wa ara'ih. Beliau adalah orang yang berlapang dada dalam segala banyak hal, dan ini bisa dilihat dari sikap hariannya, ya, dari bawaannya, dari cara menghadapi orang-orang, ya, dan juga bisa dilihat sifat beliau ini dari tulisan-tulisannya, dari pemikiran-pemikirannya, dari ceramah-ceramahnya, dari tulisan atau karya-karyanya. Ya, kita kalau ingin mengetahui tentang karakteristik seseorang ulama yang kita nggak pernah ketemu dengannya, ya, yang kita tidak pernah berjumpa dengannya, tapi kita ingin mengetahui gimana sosoknya, maka itu bisa kita gali dari tulisan-tulisannya. Dia memiliki pemikiran seperti apa, memiliki kecondongan seperti apa, dan kita bisa mengambil pelajaran di situ. Baik ikhwani wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa kana taliqul mahya zada ayatin wa marhin la yu'raful ghadabu fi wajhi. Beliau ini terkenal atau masyhur dengan sifat mudah tersenyum. Ya, Syekh Abdurrahman Sa'di, perawakannya kalau dilihat tuh enak gitu. Ya, enggak cemburutan. Ya, kadang ada orang pas cemburutan, "Kenapa cemberut?" "Ini bawaan dari sana," katanya gitu ya. Ada bawaan pabriknya. Ini alasan ini, ya. Sebenarnya tidak demikian. Ya, karena cemberut tidak cemberut, ya, senyum tidak senyum itu pilihan, bukan bawaan. Ya, mohon maaf, sejelek-jelek manusia kalau dia senyum manis juga. Apalagi kalau memang udah manis gitu ya. Apalagi yang merasa manis, ya, tampakkan senyumnya. Ya, tentu senyum yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala, senyum mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, talaqul wajhi. Bagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertemunya Anda dengan saudara Anda tersenyum dengan hati, ya, walaupun hati berbagai macam persoalannya, ratusan, ribuan, jutaan, dia tetap tersenyum.
Ya, tidak menampakkan keluh kesah kita di hadapan manusia. Innama hasubasi wa husni ilallah. Cukup kita seperti Nabi Yakub alaihissalam. Ya, sesungguhnya kami mengadukan sedih, duka, gelisah kami itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarlah Allah yang mengurusnya. Biarlah Allah yang menyampaikan pesan hati kita kepada manusia, kepada ayah kita, kepada ibu kita, kepada saudara kita, suami kita dan sebagainya. Ya. Dan ini bukan berarti pula kita tidak berarti musyawarah. Yang maksudnya adalah kita jangan sampai menyandarkan segala urusan kita kepada manusia, tapi sandarkanlah yang utamanya kepada Allah. Maka beliau ini tolakul wahya. Ya, beliau terkenal dengan orang yang suka sumringah. Dan beliau ini rahimahullah taala, ya, la yuraful ghadabu fi wajhi. Itu jarang, bahkan bisa dibilang tidak pernah nampak bentuk marah dalam wajahnya. Ya, tentu marah yang dimaksud di sini marah yang bukan pada tempatnya. Ya, kalau marah pada tempatnya, Nabi SAW adalah orang yang paling padam mukanya, paling merah wajahnya ketika menghadapi situasi ada orang yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, dan ini marahnya diridhoi. Ya. Tapi kalau anaknya jatuhin HP, marah gitu kan. Ibunya baru beli Tupperware, jatuh, marah misalnya. Nah, ini marah yang seperti yang dimaksud, gitu ya, bisa meredam emosinya, dia tidak jadi marah. Wa kana yunzilun nasa manazilahum wa yahrisu 'alal qurbi minhum wa ijabati da'watihim wa ziyarati mardahum wa tashyi'i janazaihim. Beliau rahimahullah taala dalam hubungan sosial kita bisa mengambil banyak faidah di sini. Beliau rahimahullah taala itu pandai memposisikan manusia sesuai posisinya. Jadi kalau kepada tokoh kaum, beliau pandai memposisikan, oh ini tokoh kaum. Kepada tokoh agama, ini tokoh agama. Ya, kepada kalau dalam sekolah ini mudir, ini guru, ini beliau memposisikannya. Ya, walaupun beliau seorang alim ulama, ya seorang alim yang sangat masyhur, ya murid-muridnya banyak, ramai. Ya, ilmunya, karyanya, hikmah yang keluar daripada kalimat kata-katanya. Tapi beliau memposisikan orang pada posisinya, dan inilah akhlakul karimah. Ya, jangan kita misalnya kita adalah seorang bos gitu ya di perusahaan kita, lalu kita masuk ke wilayah orang lain, lalu kita mau saya ini bos, kamu siapa? Nggak boleh begitu. Ya, walaupun kita bos berhadapan cuma dengan pelayan, ya kita hargai dia. Ya, jangan bawa bosnya kita di perusahaan jadi jadi bos juga di luar. Ya, posisikan sebagaimana seorang anak, ya dia punya kedudukan, punya harta, punya nama dan sebagainya. Ketika dia di hadapan orang tuanya, dia adalah seorang anak. Jangan bawa label apapun di depan orang tuanya. Dia adalah seorang anak. Maka kalau dia pun dipanggil ibunya, dia datang. Kalau dicegah ibunya, dia berhenti. Ya, dia sebagai seorang anak. Ya, maka posisikan orang pada posisinya. Kemudian beliau ini adalah orang yang yahrisu 'alal qurbi minhum. Setelah beliau posisikan orang pada setiap posisinya, beliau berusaha untuk selalu mendekat, dan ini trik komunikasi. Jadi beliau rahimahullah ini kenapa beliau itu sangat diterima di masyarakat, ya. Diterima oleh banyak orang dalam dakwahnya, dalam pemikirannya, karya-karyanya, karena beliau memainkan trik komunikasi yang masya Allah luar biasa. Ya. Beliau mengambil poin dengan cara mendekat. Ya. Tentu dengan beliau memiliki semacam benteng dalam dirinya, apa istilahnya itu ya, protektor pada dirinya, bisa mengetahui mana yang bid'ah ya bid'ah, sunnah ya sunnah, benar ya benar, salah ya salah. Beliau tidak mencampur adukan itu. Jadi protektor dalam dirinya itu besar, kuat dengan keilmuannya. Beliau mendekati seseorang, mendekati kaum, mendekati ya tokoh dan segala macamnya. Ya, dengan masuk dakwah fisabilillah, ya ta'liful qulub, dan beliau mendekati mereka, dan kalau mereka mengundang, beliau hadir undangnya tentu dengan berbagai macam ya maslahat yang tentu dipikirkan dan dikaji ya. Yang intinya adalah ya selagi ada hal yang bisa membangun hubungan, maka beliau akan lakukan. Dan di sini yang membuat dakwah itu diterima. Ikhwani wa akhwati fid din yang Allah muliakan. Tentu kita dalam hal ini
tanda kutip ya melakukan percepatan. Percepatan seperti apa? Beliau melakukan ini dengan protektor keimanan, akidah, ilmu yang sudah sangat mumpuni. Beliau beramaliyah sosial seperti ini. Ya, tentu dia bisa membentengi diri, alhamdulillah, tentu dengan rahmat Allah Ta'ala juga. Kalau kita belum sampai kepada titik seperti itu, maka apa kita lakukan? Bukan kita berdiam diri, bukan kita menarik diri, tapi lakukan percepatan. Percepatan apa? Kalau ilmu bisa dipelajari dalam waktu 2 minggu, kenapa harus 1 bulan? Kalau kita bisa menghafalkan misalkan kitab ini Al-Wasail Mufidah lil Hayati Sa'idah, poin-poinnya dalam waktu 1 hari, kenapa harus 1 minggu? Ya, kita harus lakukan percepatan. Ya, kita bisa baca Al-Quran 1 juz itu bisa dalam waktu 1 jam. Kenapa kita harus sampai berjam-jam, sampai berhari-hari? Ya, lakukan percepatan. Dan itu bagian daripada kaidah yang beliau akan sebutkan salah satunya di dalam kitab ini. Itu cepat dalam melakukan kebaikan. Ya. Jadi kita bekali ilmu kita secepat mungkin dan sebaik mungkin. Dan kalau kita lihat daripada sirah-sirah ulama-ulama kita, ya, beliau rahimahumullah itu dalam pelajari sesuatu tidak sampai kepada waktu yang panjang begitu. Artinya apa? Dalam waktu memang belajarnya ada yang sampai 10 tahun. Tapi dalam 10 tahun itu apakah hanya pelajari satu ilmu? Tidak. Ilmu A dipelajari dalam waktu sekian bulan, lanjut lagi ilmu B, lanjut ilmu C. Dalam 10 tahun banyak ilmu yang didapat. Yang kita 10 tahun 1 ilmu pun belum. Ya. Kenapa? Karena kita merasa ya cukupkan diri dengan itu saja. Ya tidak. Ya, lakukan percepatan dalam pembekalan diri kita, tazwidul nafsi bil ilmi wa hilmi. Kemudian beliau punya sifat sosial yang bila ada saudara yang sakit, ada orang-orang yang sakit, beliau sering menghadirinya, sering menjenguk. Ya mungkin perkara ini perkara yang pada setiap orang itu berbeda-beda kondisinya. Ada yang lapang waktunya, ada yang memungkinkan, memudahkan. Ya. Ala kulli hal, bila mampu mendatangi secara fisik, maka ini lebih utama. Tapi bila tidak, alhamdulillah dengan kemudahan ada handphone dan alat komunikasi, kita bisa gunakan. Ya bertanya kabar, berziarah, mengunjungi saudara yang sakit. Wa tasyi'i janaizihim, dan bila ada yang wafat, beliau selalu sering hadir dalam penyelenggaraan jenazah tersebut. Nah, wa kana ala janibin kabirin min afatil yad wa nuzahatil ard wa izzatin nas wa husnil khulq wa syamahatil khatib wa jazalatil muru'ah. Ini sifat-sifat yang ada pada diri beliau. Baik, sebagai penutup, dan ini bagian daripada muqaddimah kita juga pada hari ini, ya, di mana beliau rahimahullah taala itu terkenal dengan muhibban li islahi zatil bayyin, fama min mushkilatin tu'radu alaihi illa wa yas'a fi hilliha biridan bi jamil atraf lima utiya min al-hikmati wa husni ta'anni wa lima alqallahu alaihi ta'ala min mahabbatil khuluqi lahu wa inqiyadihim li musyawaratihi. Beliau rahimahullah taala itu sangat menyukai atau senang untuk islah, ya, memperbaiki hubungan dua orang yang sedang tidak baik, ya. Jadi bukan berarti beliau ini adalah orang yang ingin ikut campur dalam urusan orang manusia gitu, ya. Tapi bila ada pertikaian dan sebagainya, beliau sering menjadi penengah, ya. Kenapa? Karena beliau ini terkenal dengan hikmahnya, ya, bijak dalam memutuskan, adil, ya, dalam melihat, adil dalam menetapkan sebuah keputusan, dan itu membuat jamiul atraf ridha, semua pihak menjadi ridha dengan putusan beliau. Dan hikmah ini tentu dilahirkan dengan dua hal. Pertama adalah ilmu, yang kedua adalah amaliyah yang saleh. Maka hikmah itu bukanlah dengan cara makan makanan tertentu, olahraga tertentu, tidak. Tapi hikmah itu lahir dari pemberian Allah Ta'ala. Yu'ti man yasha'. Allah memberikan hikmah itu kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka perkuat ilmu, ya, pertebal ilmu, dan perbanyak amal saleh. Dan beliau rahimahullah ta'ala, beliau dikaruniakan oleh Allah Ta'ala sifat tenang, ya, tenang. Banyak orang yang musuhi, banyak orang yang benci, beliau tenang menghadapinya, ya, tenang.
Dan Allah Subhanahu wa taala membantu beliau dengan cara menanamkan rasa cinta di hati manusia. Jadi kalau masalah kita dicintai atau dibenci orang, maka kadukan kepada Allah. Karena cinta dan benci orang kepada kita itu Allah yang lebih berkuasa untuk membolak-baliknya. Yang paling penting bagi kita lah jaga diri kita untuk bisa mencintai manusia dan jangan sampai kita membenci manusia, karena kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap rasa itu. Adapun orang benci atau cinta kepada kita selama kita dalam keadaan yang benar, yang saleh, yang baik, maka itu tidak akan memberikan mudarat kepada dunia dan akhirat kita. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk meniru dan berlapang dada menerima yang benarlah benar, kemudian yang keliru adalah keliru sehingga kita bisa memperbaikinya. Demikian barangkali yang mungkin kita bisa dapat sampaikan pada pertemuan kali ini, dan sebenarnya ada banyak hal lagi yang bagian daripada muqaddimah tentang kitab ini, dan mungkin pada pertemuan kedua dan ketiga kita belum masuk kepada poin 1 dari kitab ini. Kita akan masih membahas tentang masalah muqaddimah. Demikian wallahu taala a'lam, karena kami pandang tentang muqaddimah ini banyak sekali faidahnya. Ya, barusan kami baca sampai 47 halaman ya dari tadi ba'da subuh ini, kitab ini itu tentang muqaddimah semuanya. Ya, tentang kemudian sifat yang ada pada beliau. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Kami menyampaikan maaf. Ya, sebelum kita akhiri mungkin ada pertanyaan, kami persilakan. Baik, bila tidak ada, maka kita cukupkan pertemuan kita ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.